Oke, assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa komponen-komponen dan flow dari air intake and exhaust. Nah, yang pertama itu ada pre-cleaner and cleaner. Nah, ini nih fungsinya itu untuk membersihkan udara dari kotoran besar, dan juga cleaner itu berfungsi untuk membersihkan udara dari kotoran kecil. Kemudian dari sini itu ada turbocharge. Nah, turbocharge itu ada dua. Yang pertama ada kompresor, kemudian ada turbin. Nah, dari kompresor itu masuk melewati intake manifold yang kemudian ke ruang bakar. Nah, dari ruang bakar itu dia bakal keluar ke arah turbin, yang dimana turbin ini menggerakkan si kompresor. Kemudian udara yang udah di turbin ini bakal keluar ke melewati exhaust. Nah, selanjutnya itu adalah fuel system. Nah, yang pertama itu ada fuel tank. Fuel tank itu adalah tempat kotor kecil atau kotoran besar fuel yang terdapat disimpan. dalam oil. Dari fuel Setelah tank itu ada hosing yang mengalirkan fuel ke secondary filter. Nah, dari secondary filter ini dialirkan lagi melalui hosing ke water separator yang fungsinya untuk memisahkan fuel dari air tersebut, dan juga ada main filter. Oli akan dialirkan dari filter itu kemudian yang akan pertama dialirkan itu lewat turbo high charge pressure line, yang kemudian itu ada kompresor FIP yang di mana dari FIP itu ada juga governor. arah yang Nah, kedua governor itu yang fungsinya mana itu dari buat ini oli akan dialirkan mengatur pemasukan kepada fuel oil cooler di dalam untuk ke dalam engine. ini. Setelah itu Jika akan dialirkan over, menuju kepada oil jika gallery apa, yang mana fuel mengelilingi seluruh bagian over, dalam engine. Itu akan dikembalikan, fuel akan dikembalikan melalui return line ke dalam fuel tank. Oke. Kemudian itu ada lubrication system. Nah, yang pertama itu ada oil tank yang fungsinya untuk menyimpan oli. Nah, kemudian itu ada inlet screen. Inlet screen itu fungsinya untuk menyaring oli yang kotoran besar lah. Nah, kemudian itu ada oil filter. Oil filter itu fungsinya untuk menyaring yang lebih kecil daripada inlet screen. Nah, dari oil filter ini ada oil pump yang menyalurkan kedua, yaitu ada turbocharge dan juga oil gallery. Nah, di turbocharge itu dia melumasi bearing. Nah, sedangkan di oil gallery dia itu melumasi piston dan juga crankshaft. Nah, kemudian dari turbocharge dia turun menggunakan gaya gravitasi kembali ke oil tank. Oke, kemudian itu ada cooling system. Nah, yang pertama itu ada radiator. Nah, dari radiator itu mengalir melalui hosing ke arah water pump. Nah, dari water pump itu dia akan mengalir lagi ke arah water jacket. Nah, dari water jacket dia kemudian itu akan ke termostat yang dimana itu akan mengatur suhu daripada hose ke ruang pembakarannya. Nah, dari termostat dia itu akan back to tank reservoir. Kira-kira seperti itu untuk cooling systemnya. Tuh 23. Nah, oke. Sistem yang terakhir itu ada start and charging. Nah, jika kita pencet start, nah energi dari baterai ini dia bakal relay. Kemudian dari sini dia itu bakal ke solenoid. Nah, solenoid itu menggerakkan motor starter. Nah, dengan bergeraknya motor starter dia akan menggerakkan flywheel, dimana yang jika flywheel berputar maka engine akan berputar. Itu untuk startnya. Kemudian itu ada charging. Nah, dari charging itu ada namanya pulley. Oke. Nah, pulley itu ada fan beltnya. Ya. Ada fan lah. Nah, pokoknya itu ya itu berputar karena berputarnya flywheel. Putaran engine. Ya, dari situ maka di situ itu ada alternator yang fungsinya itu menghasilkan energi AC. Nah, dalam alternator ada. Nah, di dalam alternator itu ada diode. Ya, itu tuh fungsinya untuk mengubah dari AC. Energi AC menjadi DC. Oke, setelah dari sini itu dia bakal kembali ke baterai. Itu untuk charger. Sekian dan terima kasih.